Aku berdiri di depan gedung pernikahan itu dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih. Perutku masih nyeri setelah melahirkan, langkah kakiku terasa berat, dan nafasku tidak teratur. Di tanganku, sebuah undangan terlipat rapi. Kertas sederhana itu terlihat biasa saja, tapi isinya menghancurkan hidupku. Aku baru melahirkan 3 hari lalu, namun hari itu aku justru diundang ke sebuah pernikahan. Bukan pernikahan orang asing. Nama pengantin pria yang tertulis di sana adalah nama suamiku sendiri. Saat aku melangkah masuk dan matanya bertemu denganku, dia tidak tersenyum dan tidak terkejut. Wajahnya langsung berubah panik. Dan di detik itulah aku tahu, hari ini bukan hari bahagianya. Hari ini adalah hari di mana kebenaran akan mengubah segalanya. Halo, terima kasih sudah memilih video ini dan meluangkan waktumu untuk mendengarkan ceritaku. Apa yang akan kamu dengar bukan sekedar kisah drama rumah tangga, melainkan pengalaman hidup seorang perempuan yang hampir kehilangan segalanya di saat seharusnya ia merayakan kelahiran anaknya. Cerita ini adalah tentang kepercayaan yang dihianati, rasa sakit yang dipendam, dan keberanian untuk berdiri ketika semuanya runtuh. Jika kamu merasa kisah seperti ini penting untuk dibagikan, aku mohon dukunganmu dengan menekan tombol like, subscribe, dan meninggalkan komentar. Dukungan kecil darimu membantu channel ini terus menyuarakan cerita-cerita nyata, agar tidak ada lagi perempuan yang merasa sendirian saat menghadapi pengkhianatan. Sekarang, dengarkan baik-baik, karena apa yang terjadi selanjutnya mengubah hidupku selamanya. Aku melahirkan anak pertamaku dalam keadaan lelah dan hampir kehilangan tenaga. Proses persalinan itu panjang, menyakitkan, dan penuh ketakutan. Di ruangan rumah sakit yang dingin, aku berjuang sendirian menahan rasa sakit sambil berharap suamiku akan datang sebelum semuanya selesai. Tapi sampai tangisan pertama bayiku terdengar, kursi di samping tempat tidur tetap kosong. Tidak ada genggaman tangan. Tidak ada kata penyemangat, hanya aku, rasa sakit, dan doa agar semuanya segera berakhir. Suamiku memang sempat mengirim pesan singkat. Katanya ada urusan kerja mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Aku membacanya sambil menahan air mata, berusaha berpikir positif dan meyakinkan diriku sendiri bahwa dia akan datang setelah semuanya selesai. Aku memilih percaya, karena selama ini aku selalu percaya. Aku adalah istri yang terbiasa mengalah, terbiasa memahami, dan terbiasa menunggu. 3 hari setelah melahirkan, tubuhku masih terasa sangat lemah. Setiap kali bangun dari tempat tidur, rasa nyeri menusuk perutku, dan kepalaku sering berputar. Aku bahkan masih kesulitan menggendong bayiku terlalu lama. Di tengah kondisi itu, aku hanya fokus memulihkan diri dan belajar menjadi seorang ibu. Aku sama sekali tidak menduga bahwa hidupku akan berubah hanya karena satu amplop tipis yang datang siang itu. Amplop itu diantarkan oleh kurir. Namaku tertulis jelas di bagian depan dengan tulisan tangan yang rapi. Awalnya aku mengira itu surat ucapan selamat atau mungkin undangan syukuran dari kerabat. Aku membukanya dengan santai, tanpa perasaan apapun. Namun begitu kertas di dalamnya terbuka, nafasku langsung tertahan. Itu adalah undangan pernikahan. Tanganku gemetar saat membaca detailnya. Tanggalnya hari itu juga. Tempatnya sebuah gedung pernikahan yang cukup terkenal di kota kami. Dan ketika mataku sampai pada bagian nama mempelai pria, dunia seolah berhenti berputar. Nama yang tertulis di sana adalah nama suamiku sendiri. Nama laki-laki yang baru 3 hari lalu meninggalkanku di ruang bersalin dengan alasan pekerjaan. Aku membaca ulang undangan itu berkali-kali, berharap mataku salah melihat. Tapi setiap hurufnya tetap sama, tidak berubah, tidak menghilang. Aku duduk terdiam cukup lama, dengan perasaan campur aduk antara tidak percaya, marah, dan hancur. Bayiku tertidur di sampingku, polos dan tenang, sementara di dalam dadaku hatiku terasa seperti diremas. Di titik itu, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Selama ini aku mungkin terlalu percaya, terlalu banyak memaklumi, dan mungkin aku adalah satu-satunya yang menganggap pernikahan kami masih berarti. Aku tidak menangis histeris.
Aku tidak berteriak. Yang kurasakan justru ketenangan aneh, seperti seseorang yang akhirnya melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan sejak detik itu, sebuah keputusan mulai terbentuk di kepalaku. Keputusan yang akan membawaku ke tempat yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah pernikahan. Pernikahan suamiku sendiri. Setelah membaca undangan itu berkali-kali, aku tidak langsung menangis. Aku juga tidak menelpon siapapun. Aku hanya duduk diam cukup lama, menatap kertas tipis di tanganku, seolah berharap semuanya berubah jika aku menatapnya lebih lama. Tapi kenyataan tidak pernah berubah hanya karena kita tidak siap menerimanya. Nama itu tetap tertulis jelas, seolah sengaja menantangku untuk berani melihat kebenaran. Di kepalaku muncul banyak pertanyaan, tapi tidak satu pun yang ingin kujawab saat itu. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Aku tidak bisa berdiam diri di rumah sambil membiarkan suamiku mengikat janji suci dengan perempuan lain, sementara aku baru saja melahirkan anaknya. Ada rasa sakit yang perlahan berubah menjadi tekad, meski tubuhku sendiri belum benar-benar pulih. Aku berdiri perlahan dari tempat tidur, menahan nyeri di perutku. Setiap gerakan terasa berat, tapi justru rasa sakit itu membuatku tetap sadar. Aku melihat bayiku yang tertidur dengan wajah tenang. Untuk sesaat, hatiku ragu. Aku bertanya pada diri sendiri apakah keputusanku ini egois, atau justru satu-satunya cara agar aku dan anakku tidak terus hidup dalam kebohongan. Pada akhirnya aku tahu, aku tidak sedang mencari keributan. Aku hanya ingin kebenaran. Aku meminjam gaun longgar dari saudaraku. Bukan gaun indah, bukan pakaian yang membuatku terlihat istimewa. Aku memilih sesuatu yang sederhana, yang bisa menutupi tubuhku yang masih lemah. Aku tidak berdandan berlebihan. Aku tidak ingin terlihat cantik. Dan aku juga tidak ingin terlihat menyedihkan. Aku hanya ingin datang sebagai diriku sendiri, sebagai istri yang sah, sebagai ibu dari anaknya. Sepanjang perjalanan menuju gedung pernikahan, pikiranku terasa kosong. Jalanan yang kulalui tampak biasa saja, padahal di dalam dadaku, hidupku sedang runtuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika aku tiba di sana. Aku tidak menyiapkan kata-kata. Aku tidak merencanakan adegan dramatis. Yang kupunya hanya keberanian yang entah datang dari mana, mungkin dari rasa lelah yang sudah terlalu lama kupendam. Ketika mobil berhenti di depan gedung pernikahan, aku melihat tamu-tamu berdatangan dengan wajah bahagia. Mereka tersenyum, tertawa, dan membawa hadiah. Musik terdengar dari dalam gedung, riang dan meriah. Kontras yang menyakitkan dengan perasaanku saat itu. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu melangkah turun perlahan. Setiap langkah menuju pintu gedung terasa seperti melangkah ke hidup yang sama sekali baru. Aku tahu, begitu aku masuk tidak ada jalan kembali. Aku mungkin akan dipandang sebagai pengacau. Aku mungkin akan disalahkan. Tapi aku juga tahu, diam bukan lagi pilihan. Karena jika aku memilih diam hari itu, aku akan mengajarkan anakku kelak bahwa pengkhianatan bisa diterima begitu saja. Dan dengan pikiran itu, aku membuka pintu gedung pernikahan. Tanpa amarah di wajahku, tanpa air mata di mataku. Hanya dengan satu niat yang jelas di hatiku. Aku datang untuk melihat kebenaran, apapun risikonya. Begitu aku melangkah masuk ke dalam gedung pernikahan, udara terasa berbeda. Wangi bunga bercampur parfum para tamu menyambutku. Tapi semua itu terasa asing. Musik lembut mengalun, mengiringi langkah para undangan yang duduk rapi di kursi masing-masing. Aku berjalan perlahan menyusuri lorong di antara kursi, menundukkan kepala sebentar, lalu mencari tempat duduk yang tidak terlalu mencolok. Aku tidak ingin membuat keributan. Setidaknya, belum. Aku memilih duduk di barisan tengah, tidak di depan, tidak juga bersembunyi di belakang. Dari tempat itu, aku bisa melihat altar dengan jelas. Suamiku berdiri di sana mengenakan setelan rapi, wajahnya tampak tenang, bahkan tersenyum kecil. Melihatnya seperti itu membuat dadaku sesak. Orang yang sama yang meninggalkanku di ruang bersalin, kini berdiri siap mengucapkan janji suci, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku memperhatikan setiap gerakannya, cara dia berdiri, cara dia merapikan jasnya, bahkan cara dia menghela napas. Semua terasa begitu akrab, sekaligus menyakitkan. Untuk sesaat, aku hampir meragukan diriku sendiri.
Hampir berpikir mungkin ada penjelasan logis yang belum ku ketahui. Tapi perasaan itu lenyap ketika matanya mulai menyapu ruangan. Tatapan itu berhenti tepat padaku. Aku tidak menghindar. Aku tidak menunduk. Aku menatapnya kembali dengan wajah datar. Dan di saat itulah aku melihat perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Senyumnya menghilang seketika. Rahangnya menegang. Tubuhnya terlihat kaku, seolah seseorang baru saja menarik karpet dari bawah kakinya. Aku bisa melihat jelas kepanikan di matanya. Dia berhenti melangkah. Musik tetap berjalan. Para tamu masih mengobrol pelan. Tapi suamiku berdiri terpaku. Beberapa orang mengira dia gugup, beberapa tersenyum maklum. Tidak ada yang tahu bahwa yang dia rasakan bukan gugup, melainkan takut. Takut karena kebohongan yang selama ini ia bangun, akhirnya berdiri tepat di hadapannya. Aku tetap duduk tenang. Di dalam diriku ada badai, tapi di luar aku memilih diam. Aku ingin dia merasakan apa artinya kehilangan kendali, meski hanya sesaat. Aku ingin dia tahu bahwa aku ada di sana, menyaksikan semuanya, dan tidak akan menghilang begitu saja. Pengantin wanita di sampingnya mulai menyadari ada yang tidak beres. Dia menoleh ke arah suamiku, lalu mengikuti arah pandangannya. Ketika pandangan kami bertemu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada keterjegutan di matanya. Yang ada justru kegelisahan. Seolah dia tahu siapa aku. Seolah kehadiranku adalah ancaman yang sudah lama ia takutkan. Hatiku semakin berat. Fakta itu menyakitkan, tapi juga menjelaskan banyak hal yang selama ini tidak pernah terjawab. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku belum mengatakan apa-apa. Aku bahkan belum berdiri, tapi kehadiranku saja sudah cukup untuk mengguncang semuanya. Prosesi terhenti beberapa detik sebelum akhirnya dilanjutkan dengan canggung. Suamiku berusaha tersenyum lagi, tapi jelas terlihat dipaksakan. Aku tahu, sejak detik itu, pernikahan ini tidak akan pernah berjalan seperti rencana mereka. Dan saat aku menggenggam tas kecil di pangkuanku, aku sadar satu hal. Ada sesuatu di dalam tas itu yang akan mengubah arah cerita ini sepenuhnya. Sesuatu yang belum diketahui siapapun di ruangan ini, termasuk suamiku. Aku kembali duduk dengan posisi tegak, berusaha terlihat setenang mungkin. Tapi mataku terus tertuju pada perempuan yang berdiri di samping suamiku. Gaun pengantinnya putih bersih, wajahnya dirias sempurna, dan senyumnya yang tadi terlihat anggun, kini tampak kaku. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat dadaku semakin sesak. Sorot mata itu tidak asing. Semakin lama aku memperhatikannya, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang muncul. Aku mengenalnya. Bukan sebagai teman dekat, bukan juga sebagai saudara, tapi sebagai seseorang yang cukup sering datang ke rumah kami. Seorang perempuan yang dulu kuanggap biasa saja. Rekan kerja suamiku. Dia sering datang dengan alasan pekerjaan, membawa berkas, atau sekedar berbincang sebentar. Setiap kali datang, dia selalu bersikap sopan. Memanggilku Mbak dengan senyum kecil, seolah tahu betul bagaimana menempatkan diri. Aku tidak pernah curiga, bahkan tidak pernah berpikir dua kali. Kini, di hadapanku, perempuan itu berdiri sebagai pengantin. Aku mengingat kembali momen-momen kecil yang dulu terasa tidak penting. Cara dia terlalu hafal jadwal suamiku. Cara dia tahu hal-hal pribadi yang seharusnya hanya diketahui pasangan. Cara suamiku berubah sedikit setiap kali namanya disebut. Semua itu dulu kuabaikan. Aku memilih percaya, karena aku ingin rumah tanggaku baik-baik saja. Pandangan kami kembali bertemu. Kali ini lebih lama. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya tatapan penuh ketegangan. Dari caranya menatapku, aku tahu satu hal yang membuat hatiku semakin perih. Dia tahu siapa aku. Dia tahu aku adalah istri sah. Dia tahu aku baru melahirkan. Dan dia tetap berdiri di sana, mengenakan gaun putih seolah semuanya bisa ditutup rapi dengan pesta mewah dan musik bahagia. Tanganku mengepal pelan di pangkuan. Ada kemarahan yang perlahan naik, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang kehilangan kendali. Aku ingin mereka yang kehilangan kendali. Suamiku mulai gelisah. Dia beberapa kali melirik ke arahku, lalu ke arah pengantin wanita itu. Wajahnya semakin tegang,
seolah ia sadar bahwa kebohongan yang selama ini dijaganya mulai retak dari dalam. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara tamu. Beberapa orang memperhatikanku, mungkin karena keberadaanku terasa janggal, tapi aku tetap diam. Aku membiarkan situasi itu menggantung, membuat rasa tidak nyaman perlahan menyebar di ruangan. Aku sadar, sejak aku masuk ke gedung itu, pernikahan ini tidak lagi milik mereka. Kehadiranku telah mengubah suasana, dan pengantin wanita itu mengetahuinya. Dia menelan ludah, lalu berusaha tersenyum kembali ke arah tamu, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Di saat itulah, aku tahu, dia bukan sekedar perempuan lain. Dia adalah bagian dari kebohongan yang sudah direncanakan. Dan babak berikutnya tidak akan lagi berjalan tenang. Karena sebentar lagi, aku tidak hanya akan duduk dan menatap. Aku akan berdiri. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berdiri dari kursiku. Gerakanku pelan, bukan karena ragu, tapi karena tubuhku memang belum sepenuhnya kuat. Namun, begitu aku berdiri, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Rasa sakit di perutku, lelah yang sejak tadi kutahan, semuanya seolah menyatu menjadi satu kekuatan yang membuat suaraku tetap stabil. Beberapa pasang mata langsung tertuju padaku. Bisik-bisik yang sejak tadi terdengar samar, kini mulai jelas. Aku melangkah satu langkah ke depan, cukup untuk membuat keberadaanku tidak bisa lagi diabaikan. Musik masih mengalun, tapi terdengar sumbang di telingaku. Aku mengangkat tangan sedikit, isyarat kecil yang membuat pembawa acara terdiam. Aku hanya ingin bertanya satu hal, kataku. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk terdengar di seluruh ruangan. Sebelum prosesi ini dilanjutkan. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata kini beralih ke arahku, lalu ke arah suamiku. Wajahnya semakin pucat. Aku bisa melihat keringat di pelipisnya. Dia tahu momen ini akan datang, tapi dia tidak pernah benar-benar siap menghadapinya. Aku menoleh ke arahnya. Apakah kamu masih ingat? Lanjutku. Bahwa 3 hari yang lalu, aku melahirkan anakmu. Kalimat itu jatuh seperti benda berat ke lantai. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tapi dampaknya terasa di seluruh ruangan. Beberapa tamu ternganga. Seorang ibu di barisan depan menutup mulutnya. Pengantin wanita di samping suamiku menoleh cepat. Matanya membesar, napasnya bertahan. Suamiku tidak langsung menjawab. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatapku, lalu menunduk, seolah lantai bisa menelannya. Aku tidak mendekat. Aku tidak perlu. Kata-kataku sudah cukup untuk membuka retakan besar dalam kebohongan yang selama ini ia bangun. Aku tidak datang ke sini untuk membuat keributan, kataku lagi. Kali ini lebih pelan. Aku hanya ingin semua orang tahu kebenaran. Aku mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecilku. Tanganku sedikit bergemetar, tapi aku tetap mengangkatnya tinggi-tinggi. Buku nikah. Dengan nama kami tercetak jelas di sana. Beberapa tamu mulai berdiri, mencoba melihat lebih jelas. Wajah orang tua suamiku berubah drastis. Ibunya tampak lemas, sementara ayahnya berdiri dengan wajah marah yang tidak lagi bisa disembunyikan. Pengantin wanita itu mundur setengah langkah. Gaun putihnya berdesir pelan. Dia menatap suamiku, menunggu penjelasan. Tapi tidak ada penjelasan yang cukup untuk situasi ini. Semua terlalu nyata, terlalu telanjang. Aku menurunkan tanganku perlahan. Kataku, aku sudah cukup lama diam. Dan hari ini, aku memilih untuk tidak diam lagi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Yang ada hanya keheningan panjang, penuh rasa tidak percaya. Dan di keheningan itulah, aku sadar, aku tidak lagi takut. Apapun yang terjadi setelah ini, hidupku sudah berubah. Karena hari itu, di hadapan semua orang, aku akhirnya berdiri
untuk diriku sendiri. Keheningan itu tidak bertahan lama. Begitu kata-kataku selesai diucapkan, ruangan yang tadinya membeku perlahan berubah menjadi penuh kegelisahan. Bisik-bisik muncul dari berbagai arah, semakin lama semakin keras. Beberapa tamu berdiri dari kursinya, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Musik sudah dihentikan sepenuhnya, dan suasana bahagia yang sejak tadi dipaksakan akhirnya benar-benar lenyap. Suamiku melangkah mendekat dengan wajah panik. "Aku bisa jelaskan," katanya dengan suara gemetar. Kalimat yang terlalu sering digunakan oleh orang yang kehabisan kebohongan. Aku menatapnya tanpa emosi. Penjelasan apapun terasa terlambat. Di belakangnya, pengantin wanita itu berdiri kaku, matanya berkaca-kaca, antara marah dan takut. Orang tua suamiku akhirnya maju. Ibunya tampak hampir pingsan, sementara ayahnya menatap anaknya dengan kemarahan yang tidak lagi bisa ditahan. Suaranya meninggi, menanyakan kebenaran di depan semua orang. Suamiku terdiam, dan diamnya itu menjadi jawaban paling jelas. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua orang mulai mengerti. Pengantin wanita itu akhirnya bicara. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar. Dia bertanya apakah semua yang kukatakan benar. Aku hanya mengangguk. Aku tidak perlu menambahkan apapun. Kenyataan sudah cukup menyakitkan. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan untuk sesaat aku melihat bukan seorang pengantin, melainkan seseorang yang juga terjebak dalam kebohongan yang sama, meski dengan peran yang berbeda. Situasi semakin tidak terkendali. Beberapa keluarga mencoba menenangkan suasana, sementara yang lain saling menyalahkan. Aku berdiri di tengah kekacauan itu dengan perasaan aneh. Aku seharusnya marah, seharusnya menangis, tapi yang kurasakan justru kelegaan. Beban yang selama ini kupikul sendirian akhirnya terlepas. Seseorang memanggil pihak keamanan gedung. Pernikahan itu resmi dihentikan. Para tamu mulai keluar satu persatu, dengan wajah bingung dan pembicaraan pelan yang penuh spekulasi. Gaun putih yang tadi menjadi simbol kebahagiaan, kini terlihat seperti kostum dari sebuah kesalahan besar. Suamiku berlutut di hadapanku. Dia menangis, memohon maaf, memohon kesempatan. Katanya dia bingung, katanya dia salah. Katanya dia tidak bermaksud menyakitiku. Aku mendengarnya, tapi tidak lagi terikat pada kata-katanya. Aku sadar, jika aku memaafkan hari itu, aku hanya akan kembali ke siklus yang sama. Aku melangkah mundur. "Aku tidak datang ke sini untuk mempermalukanmu," kataku. "Aku datang untuk mengakhiri kebohongan." Kata-kataku terdengar tenang, tapi maknanya tegas. Aku tahu, keputusan ini akan membawa banyak konsekuensi. Tapi untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri dan anakku. Saat aku berjalan meninggalkan ruangan itu, aku tidak menoleh lagi. Di belakangku, hidup lama runtuh dalam kekacauan. Di depanku, ada masa depan yang belum jelas, tapi setidaknya bebas dari dusta. Dan meski langkahku masih terasa berat, hatiku terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Hari-hari setelah peristiwa itu berjalan lambat, seolah waktu sengaja melambat untuk memberiku ruang bernafas. Tidak ada lagi suara musik pernikahan, tidak ada bisik-bisik tamu, tidak ada tatapan penuh kepanikan. Yang ada hanya keheningan, dan tubuhku yang kembali harus belajar pulih, bukan hanya dari melahirkan, tapi dari luka yang lebih dalam. Aku pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Rumah yang dulu kuanggap tempat berlindung, kini terasa asing. Banyak sudut yang mengingatkanku pada hal-hal kecil yang dulu kuanggap bahagia. Foto pernikahan di dinding, barang-barang pribadinya, bahkan cangkir kopi yang biasa dia gunakan. Semua itu kini seperti saksi bisu dari kebohongan yang terlalu lama kubiarkan. Perlahan, aku mulai membereskan semuanya. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran bahwa aku tidak ingin hidup terjebak di masa lalu. Suamiku beberapa kali mencoba menghubungiku. Pesan-pesan panjang datang silih berganti, berisi permintaan maaf dan janji perubahan. Aku membacanya tanpa menjawab, bukan karena aku tidak terluka, tapi karena aku akhirnya paham bahwa tidak semua permintaan maaf layak diberi kesempatan kedua. Beberapa kesalahan bukan untuk diperbaiki, melainkan untuk ditinggalkan. Aku fokus pada anakku. Setiap kali aku menatap wajah kecilnya, aku merasa punya alasan untuk bertahan. Malam-malam tanpa tidur terasa berat, tapi kehadirannya memberiku kekuatan yang tidak pernah kukenal sebelumnya. Aku ingin anakku tumbuh dengan contoh bahwa ibunya tidak diam ketika diperlakukan tidak adil.
bahwa memilih diri sendiri bukanlah bentuk egoisme. Proses selanjutnya tidak mudah. Ada pembicaraan keluarga yang melelahkan, tatapan menghakimi dari orang-orang yang tidak tahu cerita sepenuhnya, dan rasa takut akan masa depan yang belum jelas. Aku sempat meragukan diriku sendiri, bertanya apakah keputusanku terlalu ekstrim. Tapi setiap kali keraguan itu datang, aku kembali mengingat hari di gedung pernikahan itu. Dan aku tahu, aku tidak salah. Pelan-pelan, aku mulai membangun ulang hidupku. Bukan dari nol, tapi dari keberanian. Aku belajar menerima bahwa luka ini akan selalu menjadi bagian dari ceritaku, tapi bukan akhir dari segalanya. Aku tidak lagi menunggu seseorang datang menyelamatkanku. Aku belajar berdiri sendiri, meski kadang masih tertatih. Di titik ini, aku menyadari satu hal penting. Kehancuran memang menyakitkan, tapi bertahan dalam kebohongan jauh lebih melelahkan. Dan meski jalanku ke depan penuh ketidakpastian, setidaknya aku melangkah dengan jujur. Untuk diriku sendiri, untuk anakku, dan untuk hidup yang pantas kami dapatkan. Waktu tidak serta-merta menyembuhkan segalanya, tapi ia mengajarkanku cara hidup berdampingan dengan luka. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa peristiwa di gedung pernikahan itu bukanlah akhir hidupku, melainkan titik di mana aku akhirnya berhenti berbohong pada diriku sendiri. Aku tidak lagi bangun dengan perasaan marah setiap pagi. Yang tersisa adalah kelelahan yang perlahan berubah menjadi ketenangan. Aku belajar memaafkan, bukan untuk orang yang menyakitiku, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan diriku karena terlalu lama bertahan, karena terlalu sering mengalah, dan karena pernah mengira bahwa cinta berarti harus menahan segalanya. Kesadaran itu datang pelan-pelan, seiring aku kembali mengenali siapa diriku di luar status sebagai istri seseorang. Ada hari-hari di mana kenangan itu kembali muncul tanpa permisi. Suara, tempat, atau lagu tertentu masih bisa membuat dadaku terasa sesak. Tapi kini aku tidak lagi lari darinya. Aku mengizinkan diriku merasakan semuanya, lalu melepaskannya. Aku paham, luka yang dipendam tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk muncul dengan cara yang lebih menyakitkan. Anakku tumbuh setiap hari, dan melihatnya belajar tersenyum memberiku harapan yang sederhana tapi kuat. Di matanya, aku tidak pernah menjadi perempuan yang dihianati. Aku adalah rumah. Aku adalah tempat aman. Dan dari situlah aku mengerti bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang kita kehilangan, tapi tentang apa yang masih bisa kita jaga. Aku tidak datang ke pernikahan itu untuk membalas dendam. Aku datang karena aku akhirnya memilih untuk jujur pada diriku sendiri. Hari itu, aku tidak merusak apapun. Kebohonganlah yang runtuh dengan sendirinya. Dan dari puing-puingnya, aku membangun hidup yang lebih jujur, meski tidak sempurna. Jika kamu yang sedang mendengarkan cerita ini merasa berada di persimpangan yang sama, aku ingin kamu tahu satu hal. Bertahan tidak selalu berarti kuat, dan pergi tidak selalu berarti kalah. Terkadang keberanian terbesar adalah mengakui bahwa kita pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir ceritaku. Terima kasih karena sudah mendengarkan tanpa menghakimi. Semoga kisah ini memberi kamu kekuatan, ketenangan, atau setidaknya perasaan bahwa kamu tidak sendirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu baik-baik, karena hidupmu layak diperjuangkan. Cerita ini mungkin berakhir di sini, tapi perjalanan hidup tidak pernah benar-benar selesai. Setiap orang membawa lukanya masing-masing, dan tidak semua luka terlihat dari luar. Ada yang tampak baik-baik saja, padahal sedang berjuang sendirian. Jika dari cerita ini kamu menemukan sedikit cermin tentang hidupmu sendiri, ketahuilah bahwa perasaanmu valid, dan kamu tidak berlebihan hanya karena merasa lelah. Aku belajar bahwa diam terlalu lama bisa membuat kita kehilangan diri sendiri. Dan berbicara, meski terasa menakutkan, seringkali menjadi langkah pertama menuju kelegaan. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa memilih
bagaimana kita meresponsnya. Memilih diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan bentuk penghormatan pada hidup yang kita jalani. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bertahan sampai akhir kisah ini. Kehadiranmu sebagai pendengar sangat berarti, bukan hanya untuk cerita ini, tapi untuk semua kisah nyata yang ingin disuarakan di channel ini. Jika kamu merasa cerita-cerita seperti ini perlu terus ada, kamu bisa mendukungnya dengan cara yang sederhana. Tekan tombol subscribe agar kita bisa terus bertemu di cerita berikutnya, dan kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang mungkin akan menguatkanmu di waktu yang tidak terduga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kamu selalu diberi keberanian untuk memilih dirimu sendiri dan ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah.